Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Satu-satunya hal yang paling berpengaruh dalam hidup ini adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Halo semua, hari ini bersama dengan Miss Maria, kita akan mengulas sebuah buku fiksi yang sangat menarik, terutama bagi kalian yang masih duduk di bangku sekolah. Buku ini berjudul A untuk Amanda, yang ditulis oleh seorang penulis yang cukup terkenal karena buku yang ia tulis berhasil memadukan isu-isu yang kontroversial bagi kaum remaja. Penulis ini bernama Anissa Ihsani. Mengambil premis gadis penderita depresi, novel kedua karya Anissa Ihsani ini mampu membuat para pembaca betah ketika membacanya sampai akhir. A untuk Amanda adalah novel racikan Ihsani yang berkisah mengenai Amanda yang mengalami candu akan prestasi. Anehnya, Amanda selalu merasa dirinya menipu ketika dia mendapatkan nilai A. Namun, ia selalu panik ketika mendapatkan nilai di bawah itu. Banyak hal yang membuat Amanda ricuh dengan dirinya sendiri. Selain prestasi di sekolahnya, dia turut pula sering mempertanyakan eksistensinya di dunia ini. Hubungannya dengan boy next door-nya yang bernama Tommy membuatnya kebingungan dan tentu saja mengenai paham yang entah pertama kali ia kenal dari mana karena tidak diceritakan dalam buku ini, yaitu paham feminisme yang ia anut dan sepertinya akan ia praktikkan seumur hidupnya. Kelebihan pertama dari buku ini adalah plotnya. Dibuka dengan prolog mengenai Amanda yang tengah berbincang dengan Dr. Ellie. Amanda merasa perlu menceritakan latar belakang kenapa dirinya bisa berada di ruang psikiater. Pada bab selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kehidupan Amanda yang serba sempurna. Setidaknya, menurut POV-nya yang disokong banyak pendapat dari karakter-karakter lainnya, seperti Tommy, Ibu, dan tentu saja Helena, seorang gadis populer di sekolah yang menjadi sahabat karib dari Amanda. Amanda, si gadis cerdas yang selalu mendapatkan nilai sempurna, memiliki pacar yang sangat menyayanginya, dan tentu saja punya prospek kehidupan yang bagus ke depannya. Perempuan muda yang duduk di kelas 10 itu pada akhirnya mulai mempertanyakan satu pertanyaan besar dalam dirinya, mengenai selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, hingga akhirnya ia tak bisa membendungnya lagi. Selalu ada suara yang menyertainya di setiap tingkah laku dan keputusan-keputusan yang ia ambil. Suara itu timbul dari dalam jiwa Amanda, lalu banyak scene yang mencoba menyokong pergerakan cerita, sehingga tampak dinamis, natural, hingga membuat pembaca sangat antusias untuk meneruskan lembar kerja berikutnya. Sampai suatu hari, Amanda menginjak kelas 12. Ketika semuanya sudah tampak tidak sempurna lagi, dia mulai mengambil tindakan ketika satu keputusan besar telah ia ambil, sebuah keputusan yang amat salah karena ia merelakan masa depannya. Masa depan yang telah ia impikan kini sudah lenyap begitu saja setelah melewati perjuangan yang amat berat. Kelebihan yang kedua adalah tema yang unik. Gadis depresi dan serangkaian praktik serta pemikiran yang sebenarnya cerdas. Entah kenapa tema ini segar di kancah perbukuan remaja Indonesia. Ditambah, penulis menyelipkan feminisme dan agnostik di mana dua isu ini sangat sensitif untuk diangkat dalam literatur remaja. Namun,
Isani bisa menyelaraskannya dalam konflik cerita sehingga terasa legit ketika dibaca. Tidak ada gading yang tidak retak. Itulah kata pepatah. Isani memang berhasil mengangkat dua unsur signifikan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, ia kurang berhasil ketika gaya penceritaan ala terjemahan di novel ini yang mencoba mensejajari settingnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku ini bukan hanya cocok untuk dibaca, tetapi juga cocok untuk diteliti. Karena buku karya Isani berhasil memadukan isu feminisme dan agnostik menjadi serangkaian cerita yang sangat menarik. Kutipan penting dari buku A untuk Amanda yang ditulis oleh Anissa Ihsani ini adalah, tidak ada yang bisa berhasil sepanjang waktu, dan di sisi lain tidak ada juga yang bisa gagal dalam segala hal. Setiap orang punya kesuksesan dan juga kegagalan. Sekian bedah buku kali ini. Tetaplah membaca dan kau bisa menjelajah dunia. See you semua!